bulan itu akan terbawa ke sana. Ya, kita kita mulai apa? Bagaimana ini? Bagaimana pemilik room? Oh, oke Langsung Pak, dimulai Pak aja, Ahmad. Pak. Kita ngalir aja lah, langsung Pak aja nih Pak Kipret kan Ahmad. bisa langsung live ini, Ah, Pak. ah, ini udah saya live kan juga. Udah. Ini topik menarik ini, terus terang aja. Ah, Saya, ah. saya masih tanda tanya nih, tiga versi itu mana sih yang benar gitu loh. Saya jadi bingung sendiri gitu Ya, deh. jadi gini, kalau kita melihat dari silsilahnya dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amin. Pembahasan kita pada hari ini kita berbicara tentang sirah nabawiyah. Saya tidak langsung mengambil dari Rasulullah, kelahiran Rasulullah, tapi saya akan mengambil sedikit lebih atas. Muhammad ibn Abdullah atau ibn Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya Qusay. Qusay anaknya Kilab. Urutannya. Oke. Pada zaman-zaman itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 generasi sebelum Rasulullah itu kakeknya Rasulullah yang namanya Qusay, dia melihat orang-orang Arab yang lagi terpecah-pecah. Kemudian Qusay ini melihat keluarga-keluarga orang-orang Arab-Arab, keluarga besar-besar Arab ini pada berpecah-pecah. Kemudian mereka menjadikan suku ini menjadi satu suku. Suku itu dinamakan suku Quraisy. Quraisy itu dalam bahasa Arab yuqarrisu sama dengan yujamma'u. Jadi suku Quraisy itu sebenarnya dari asal kata persatuan, suku yang disatukan, yujamma'u, dikumpulkan, kumpulan lah dari beberapa suku-suku Arab itu, makanya dinamakan Quraisy. Oke, saya tidak terlalu jauh ke ke atas supaya tidak terlalu lama. Saya mulai aja dari kakeknya. Kakeknya Rasulullah ini namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sebetulnya namanya dia bukan Abdul Muthalib. Namanya Amir bin Hashim, karena bapaknya dia namanya Hashim. Hashim ini meninggal dunia. Hashim meninggal dunia sehingga Amir ini ikut dengan ibunya di Madinah. Ibunya Amir bin Hashim ini namanya Aminah. Bukan Aminah istri Rasulullah ya. Tapi ibunya Abdul Muthalib, istrinya Hashim. Setelah dia mulai beranjak dewasa, dia suka dengan menunggang kuda dan memanah. Dan setiap dalam kompetisi memanah, dia itu selalu menang. Ini cerita di Madinah, waktu itu namanya masih Yathrib. Yathrib itu diambil dari nama orang yang datang ke sana, namanya Yathrib. Orang itu Yathrib bin siapa, saya lupa namanya, Yathrib bin siapa, sehingga kota Madinah itu dinamakan Yathrib pada waktu itu. Karena Yathrib, keluarga Yathrib inilah yang pertama hidup di Madinah. Kemudian Amir bin Hashim ini setiap kali memenangkan pertandingan dalam memanah, dia itu selalu berteriak-teriak, "Ana Amir bin Hashim, ana Amir bin Hashim." Lah, dan Amir bin Hashim ini
dia dipanggil Syaibah karena dia masih muda, rambutnya putih. Syaibah itu artinya orang yang berambut putih. Syebe, kalau di sini bilang syebe ini orang sudah syebe ini. Sudah berambut putih, bukan tua. Tapi sudah berambut putih. Orang berambut putih itu bahasa Arabnya syeba. Syeba itu orang yang berambut putih. Kalau orang Malang bilang ebes, sebe, dibalik kan orang Malang bahasanya. Ini tidak ada orang Malang kemarin itu kemana. Dia kalau nggak salah yang tanya itu. Ini putus apa enggak ya? Terus. Oh, lanjut. Terus Pak. saya khawatir bicara sendiri ternyata putus akhirnya. Enggak. Terus. Kita ngedengerin. Dengerin Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Hadir Ya. Arema. Lah ini Arema. Lah itu kalau orang Arema pasti tahu itu apa arti kata ebes itu. Ebes itu balikan dari kata syebe. Syebe itu dari bahasa Arab syebah, artinya orang yang berambut putih. Karena berita siapa namanya Amir bin Hashim ini yang begitu kelihatan apa namanya anak muda yang mempunyai credibility dan gagah, berani, pemberani. Akhirnya salah satu orang Mekah yang mengunjungi Madinah, mengunjungi Yathrib pada waktu itu, memberikan informasi ini kepada saudaranya Hashim, saudara bapaknya. Namanya Muthalib. Dia bilang, Muthalib, kamu itu punya keponakan di Madinah yang luar biasa, anaknya Hashim. Coba lihat dia, ambil dia, ini lebih cocok orang ini untuk di Mekah. Maka dijemputlah Amir bin Hashim itu tadi oleh pamannya, namanya Muthalib. Dibawalah Amir bin Hashim ini ke Mekah. Pada waktu dia masuk Mekah, orang-orang Mekah tanya, siapa ini laki-laki berambut putih ini? Di Mekah dia tidak dipanggil Syebah, tapi di Mekah dia dibilang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib, bukan budak ya. Pengabdinya Muthalib. Padahal dia ponakannya. Sampailah dia terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Sebenarnya dia namanya Amir bin Hashim. Amir bin Hashim. Lah, kehidupan di sana berjalan sampai pada akhirnya Muthalib ini meninggal. Muthalib ini meninggal, harta warisan Hashim yang dulunya dipegang oleh Muthalib direbut oleh saudaranya Hashim, saudaranya Muthalib ini juga namanya Naufal. Lah, Naufal ini Naufal bin Abdul Manaf, tentunya saudaranya Hashim, dia menguasai. Padahal harta-harta Hashim ini sudah diatur oleh Muthalib akan diberikan kepada pewaris tunggalnya Abdul Muthalib tadi itu, Amir bin Hashim. Karena Amir bin Hashim masih belum kelihatan besar, sedangkan Muthalib sudah meninggal, Naufal ini berusaha merampas harta ini. Kemudian Abdul Muthalib ini dia mengirim surat kepada keluarga ibunya bahwa apa yang terjadi, bahwa Naufal menguasai harta-harta Hashim, harta-harta bapaknya. Maka keluarga ibunya datang dengan membawa bala tentara dan akhirnya Naufal menyerahkan harta-harta itu kepada Abdul Muthalib. Jadi artinya di sini yang mau saya tunjukkan bahwa keluarga di Madinah ini juga punya power. Jadi bukan keluarga-keluarga kecil. Jadi mereka ini hidup dalam kuasa keluarga-keluarga semacam, kalau kerajaan mungkin terlalu besar ya, kesultanan lah. Ningrat ya Pak Ahmad. Apa? Enggak. Keluarga Ningrat, bukan? Keluarga Ningrat. Ya. Jadi memang hidup dengan begitu. Lah pada waktu meninggalnya Muthalib,
penduduk Mekah ini sangat respect sekali kepada beliau. Karena beliau meninggal, maka kekuasaan kepemimpinan di suku Mekah itu dipeganglah oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini sangat disegani dan ditakuti karena kehebatannya, karena kesultanannya, karena banyak hal. Dan dari kesukuannya, dia dari suku Quraisy juga. Sampai dia punya banyak anak, termasuk dia punya anak kalau tidak salah 9, dan dia punya anak, dia bernadar kalau punya anak ke-10 maka anak itu akan dikorbankan. Anak yang ke-10 ini adalah Abdullah. Sampailah pada waktu Abdullah ini seharusnya dikorbankan, tetapi di situ terjadi banyak perdebatan. Akhirnya sampai diputuskan Abdullah ini tidak dikorbankan tapi diundi dengan anak panah. Apakah Abdullah harus dibunuh ataukah harus diganti dengan ganti kayak jadi di waktu itu diundi kalau yang muncul A umpamanya maka Abdullah dikorbankan, tapi kalau yang muncul B maka dibayar dengan 10 ekor onta. Undian sampai ke 10 kali itu terjadi, sehingga akhirnya Abdul Muthalib harus membayar 100 ekor onta. Ini berbeda cerita, ada yang bilang 10 ekor onta, ada yang bilang 100 ekor onta. Artinya yang saya mau sampaikan di sini bahwa mereka bukan keluarga orang-orang miskin, bukan keluarga orang-orang nggak punya, bisa membayar dengan begitu banyak onta, dan dia memegang kunci Ka'bah. Artinya memegang kunci Ka'bah di situ bukan kunci dalam artian untuk membuka pintu. Kota Mekah pada waktu yang sama ini adalah kota persinggahan. Kota persinggahan para pedagang, kota bisnis antara Yaman dan Syam. Sehingga mereka sering sekali dari Yaman apabila mau ke Syam dia berhenti di Mekah. Begitu juga orang-orang dari Syam yang mau ke Yaman dia akan berhenti di Mekah. Mekah ini didatangi pendatang-pendatang yang luar biasa, seperti halnya kota Yerusalem. Kota Yerusalem juga begitu, tapi Yerusalem lebih besar. Cuman Mekah tidak sebesar Yerusalem. Nah, kedatangan orang-orang haji, ini haji, namanya haji itu mendatangi ya. Kedatangan orang-orang haji ini juga sering terjadi pertempuran. Lah, diaturlah oleh Abdul Muthalib, tidak diperbolehkan pertempuran selama musim-musim haji. Makanya ada namanya 4 bulan Syahrul Haram, bulan yang diharamkan untuk bertempur di Mekah. 4 bulan ini tidak diperbolehkan. Jadi begitu kokoh kekuasaan dan kekuatan mereka. Mereka menentukan sekali kemajuan dan kemunduran kota Mekah itu tergantung kepada siapa yang memegang. Jadi kayak macam wali kota ya, megang kunci kota Malang bukan berarti ada kuncinya gitu, tapi karena kota Mekah dengan simbol Ka'bah, maka yang dimaksud pegang kunci Ka'bah itu bukan berarti pegang kuncinya, tapi pegang kekuasaannya. Karena Mekah disimbolkan dengan Ka'bah. Pada waktu itu Mekah sudah menjadi ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi Mekah. Siapa yang mengancam? Romawi tidak tinggal diam. Mereka meminta kekuasaan Yaman
dengan Raja Abraha untuk mengambil alih kekuasaan itu Mekah. Karena kota yang berpotensi, kota yang sangat punya potensial, sehingga Abraha dia bilang ini tidak mudah karena mereka juga memiliki kekuatan. Abraha juga tidak dibiarkan didukung dengan kekuatan dari Ethiopia. Ethiopia menyumbangkan tentara dengan gajahnya. Jadi di Arab nggak ada gajah waktu itu. Gajah itu dari Afrika datangnya, dari Ethiopia. Masuklah Abraha melalui, mereka berhenti di sebelum Taif. Kemudian mereka mengirim intel-intelnya untuk melakukan sandra 100 ekor ontanya Abdul Muthalib. Mereka, tentara-tentara mereka masuk ke Mekah menyandra 100 ekor onta Abdul Muthalib. Gajah pada waktu itu bagi orang-orang Arab sesuatu yang menakjubkan. Dia melihat onta tapi tidak pernah melihat binatang sebesar ini dan berhidung panjang, belalainya maksudnya. Jadi satu hal yang aneh, ini pasukan apa ini dia bawa begitu kuatnya ini. Akhirnya setelah 100 ekor ini ditahan, Abdul Muthalib mendatangi Abraha, Raja Abraha, di sebelum Taif kalau tidak salah. Itu terjadilah negosiasi, dan negosiasi ini sangat terkenal ya. Katanya Abdul Muthalib, kalau kamu mau mengambil 100 ekor onta saya, maka kamu akan berhadapan dengan tentara saya. Tapi kalau kamu akan mengambil Ka'bah, kamu akan berurusan dengan yang pemilik Ka'bah. Lah, kita tidak cerita itu ya, tapi kita cerita sirah nabawiyah selanjutnya. Disitulah tahun-tahun kelahiran Rasulullah. Bagaimana ayah Rasulullah? Ayah Rasulullah adalah seorang saudagar. Beliau menikah dengan Aminah. Aminah adalah putri dari Madinah. Putri siapa beliau? Diduga juga seperti dari keluarga Abdul Muthalib, yang mana ibu-ibunya adalah juga orang-orang ternama di Madinah. Setelah pernikahan berlangsung dan bisnis tetap berjalan, Abdullah seorang saudagar, dia melakukan perjalanan ke Syam, kafilahnya membawa barang-barang. Kira-kira kalau membawa barang-barang ke Syam, itu barangnya kira-kira sedikit apa banyak? Itu ada pengawal, di situ ada tentara-tentara, karena memang yang dibawa harta. Sepulang beliau dari Syam, dia melewati Madinah dan meninggal di daerah sana. Jadi pada waktu itu Aminah lagi mengandung, akan melahirkan Muhammad. Tapi beliau berangkat ke Syam, diharapkan pulang, tapi apa yang terjadi? Dia meninggal di daerah Madinah sana. Tidak tahu kota kecil apa namanya, saya lupa ya. Kalau ada yang ingat, monggo dibantu ini supaya saya tidak sendiri nih. Selanjutnya, setelah ayahnya meninggal dan harta tentu yang dibawa setelah hasil itu, maka dikembalikanlah kepada kakeknya Abdul Muthalib.
Amr bin Hashim tadi itu. Ya. Ya, siapa yang bertanggung jawab sekarang terhadap kehamilan kelahiran Rasulullah itu? Tentu mereka dalam kalangan orang-orang kesultanan tadi ya, apa tadi itu ya, Ningrat ya. Oke, keluarga Ningrat tadi itu sampai lahirlah Rasulullah. Nah ini kan bulan kelahiran Rasulullah. Sampailah kelahiran Rasulullah. Rasulullah setelah kelahiran Rasulullah itu, nah ini yang menarik ini. Abdul Muthalib juga melahirkan seorang putra dengan istri yang lain. Namanya Hamzah. Hamzah itu paman Rasulullah. Tapi seumur. Kenapa? Seumur dia, seumur. Dengan Seumur Rasul. tapi juga paman. Betul. Gitu. Nah, Hamzah dan Rasulullah ini, ini cerita, mohon maaf kalau kurang sesuai. Cerita yang beredar adalah Nabi Muhammad dicarikan tukang susu, kemudian datang berapa puluh orang tukang susu, tapi tidak satu pun orang yang mau menyusui Muhammad. Begitu juga apakah demikian? Nah, versi yang lain mengatakan tidak. Ini keluarga Ningrat. Jadi dia melakukan selektif terhadap siapa tukang susu yang kompeten, tukang susu yang memang betul-betul bisa merawat. Dapatlah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini terkenal dengan satu tempat untuk pendidikan para Ningrat, anak-anak para Ningrat ada di sana. Dia masih memegang bahasa keningratan lah kalau dibilang. Tadi kita pakai Ningrat ya. Jadi orang kalau sudah lolos dari keluarga ke tempat Bani Sa'ad ini, ya kan mereka punya bahasa-bahasa sendiri. Jadi bahasa, kalau jenengan bisa bayangkan enggak ya? Kalau Anda ke Solo atau ke Jogja itu ada bahasa-bahasa keraton. Nah, di sanalah tempat mereka mengambil apa namanya. Tapi kalau berita-berita wallahu alam ya, dikatakan bahwa tidak ada orang yang mau menyusui Muhammad itu karena logikanya begini, orang yang cari tukang susu tidak mungkin orang miskin. Jadi kalau dia miskin nggak mungkin lah dia cari tukang susu karena tidak murah bayar tukang susu. Apalagi yang mau disusui ini sama Halimatus Sa'diyah ini 2 orang. Lah sejak dibawa Hamzah sama Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah, maka susu Halimatus Sa'diyah dalam cerita itu lancar, ya kan? Kemudian ada cerita kebun-kebunnya pun jadi subur karena barokahnya. Kemudian ontanya jadi gemuk-gemuk. Ya memang bayarannya gede menyusui keluarga Ningrat. Gizinya dijaga sama keningratan. Jadi wajar dia dapat gaji yang lumayan. Karena gaji dari Ningrat itu tadi. Nah, pada waktu bapaknya meninggal pun pulang dia membawa warisan apa yang terjadi di Syam. Dia membawa barang dagangan, dia kembali membawa uang tentunya. Jadi sebelum lahir pun Nabi Muhammad ini sudah punya harta. Begitu. Setelah 2 tahun dia disusui, dengan waktu yang sama juga di Mekah terjadi wabah. Sehingga Halimatus Sa'diyah ingin memperpanjang susuannya dengan dalil Aminah
ini anak kamu sudah umur 2 tahun tapi di sini ada wabah. Bagaimana kalau saya perpanjang lagi 2 tahun lagi? Diperpanjanglah 2 tahun kemudian. Umur 4 tahun beliau dikembalikan kepada orang tuanya, Aminah, dan umur 6 tahun diajaklah Rasulullah bersama Aminah ke daerah semula yaitu Yathrib, tetapi akhirnya Aminah meninggal dunia di sana. Maka Rasulullah diambil oleh Abdul Muthalib sebagai kakek. Tidak lama Rasulullah dipelihara oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal. Sehingga Rasulullah dipelihara oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib itu istrinya namanya Fatimah. Makanya anaknya Rasulullah dikasih nama Fatimah. Abu Thalib sangat sayang. Abu Thalib mempunyai putra waktu itu namanya Abbas. Abbas ini lebih besar dari Rasulullah, sementara anak yang laki terakhirnya Ali bin Abi Thalib di bawah Rasulullah umurnya. Bahkan pada waktu di situ Rasulullah banyak diajari berdagang oleh Abu Thalib. Sejak umur 13 dia mulai belajar berdagang. Dia tahu kemana dia harus ngambil barang, kemana dia harus menjual barang. Karena kepandaiannya dia berdagang itu sampai ada rihlatas syita'i was-saif itu. Pada waktu musim dingin dia berangkat ke Yaman. Dan pada waktu musim panas dia berangkat ke Syam. Itu rihlatas syita'i was-saif. Rihla itu perjalanan, syif itu panas, sita itu dingin. Jadi itu perjalanan-perjalanan bisnis, bukan perjalanan untuk mengambil satu atau tamasya, bukan turis, tapi perjalanan-perjalanan bisnis. Setelah beliau mulai pandai berdagang sampai beliau mempunyai keahlian dalam dagang itu, kalangan di Mekah sangat menghormati beliau karena sistem perdagangan yang dibina oleh Rasulullah ini sangat menakjubkan, sehingga beliau sampai digelari dengan Al-Amin. Jadi perdagangannya itu bukan jenis perdagangan yang mohon maaf kayak buka lapak kecil gitu, bukan. Tetapi ini macam perdagangan membawa barang-barang ini ke Syam. Jadi kayak macam kalau sekarang ekspor impor lah. Ekspor impor kira-kira. Importer ya, Pak Ustadz ya. Monggo silakan. Mungkin impor para importer lah, mungkin kalau di zaman sekarang ya. Ya, ekspor juga. Dia bukan cuma impor, juga dia ekspor juga. Dia mengirim barang keluar, dari luar nanti dia mengambil barang, mendatangkan barang. Ekspor impor, bukan cuma ekspor, atau bukan cuma impor, bukan importer, eksporter and importer. Ya begitulah kehidupan orang tuanya juga begitu. Abu Thalib juga begitu. Jadi dari keluarga-keluarga yang memang mempunyai background seperti itu. Ya. Salah satu perjalanan beliau dengan Abu Thalib itu perjalanan ke Syam. Pada satu saat dia jadi kalau di negara Arab, negara padang pasir itu tempat-tempat peristirahatan itu pasti ada. Kalau kita di tol ada rest area lah. Nah, itu
Dia pernah satu kali eh, diajak dengan Abu Thalib ke Syam, dia beristirahat, kemudian di tempat peristirahatan itu ada satu tempat yang mana tempat itu adalah punya seorang Nasrani, seorang pendeta, Ahli kitab. namanya Buhairah. Buhairah itu dari bahasa Arabnya bahar ya. Buhairah itu artinya lautan kecil. Kenapa? Nama sebenarnya dia siapa saya nggak tahu ya, kurang tahu, saya lupa. Tapi dia dipanggil Buhairah itu karena ilmunya diibaratkan apa namanya Bagaikan seperti laut karena pandainya dia. Nah, kemudian dia melihat ini anak muda ini siapa, diajaklah Rasulullah ini dengan Buhairah untuk berbicara. Dari pembicaraan Rasulullah, pertanyaan yang terjawab dengan baik, Buhairah ini kemudian mengatakan kepada Abi Thalib, Abi Thalib, ini siapa? Ini keponakan saya. Hati-hati, ini anak mempunyai tanda-tanda seorang nabi. Dari apa dia mengetahui? Dari diskusi. Tapi ada sebagian, ya mungkin juga ada beberapa yang menceritakan bahwa itu ada tanda di belakangnya, mungkin kayak stempel, nggak tahu apa, saya nggak tahu sih. Tapi sepengetahuan saya, Buhairah bisa mengetahui itu dari interaktif antara Buhairah dengan Rasulullah. Maaf Pak Ahmad, atau mungkin gini, maaf, saya minta Silakan. maaf Pak Ahmad. Apakah kan Abu Hurairah ini kan ahli kitab ya Pak Ahmad ya? Bukan Abu Hurairah, tapi Buhairah. Bukhairah ya? Iya, Dia dia ahli ahli kitab kitab. ya, ahli Pak? kitab Iya. Injil. Ahli kitab. Betul. Apakah mungkin pertanyaannya begini Pak Ahmad, apakah sudah ada nubuatan dari ahli karena dia ahli kitab, apakah ada nubuatan bahwa nanti bakal ada seorang nabi atau rasul yang berada di Arab? Mungkin justru itu mungkin Bukhairah ini mengatakan tolong dijaga anak ini, mungkin, atau bagaimana Pak Ahmad? Silakan Pak Ahmad. Iya betul. Tetapi kan hal-hal ini tidak bisa, karena kan banyak juga orang yang segitu banyak ini anak-anak di negara Arab. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa orang ini yang akan menjadi nabi kalau dia tidak terjadi interaktif? Gini Kalau Pak nggak salah, di belakangnya Rasulullah di punduknya itu ada benjolan daging di dalam Nah, satu hadis itu. itu sementara orang mengatakan begitu. Ada makanya ini saya tadi kan bilang bahwa cerita-cerita seperti ini akan ada sedikit perbedaan. Iya, iya. Saya sependapat dengan ini, kan saya juga dapat dari guru saya ya. Iya. Beliau mengatakan tanda itu terbaca dari interaktif komunikasi antara Buhairah sama Rasulullah pada waktu istirahat. Oh, betul. Mungkin gini Pak Ahmad, karena ini kan live, boleh. mungkin netizen mungkin saja bisa mendengar. Mungkin saya ingin juga mau tanyakan sama Pak Ahmad. Pernah saya juga mendengar bahwa Rasulullah waktu saat berdagang, bahwa ada awan yang berjalan. Menaungi di perjalanannya. Apa betul itu Pak Ahmad? Ya, memang ada dalam sirah ada begitu. Ada sirah ada awan pada waktu itu menaungi Rasul. Ya itu tadi, terus ada tanda benjolan di belakangnya, tanda-tanda itu semua terbaca oleh Buhairah. Ya. Sehingga Buhairah menentukan bahwa ini seorang Rasul. Ya, dilanjut Pak Ahmad. Ya, jadi ada dua versi. Versi yang saya kemukakan itu tadi bahwa Buhairah mengetahui bahwa ini tanda-tanda seorang Rasul karena interaktif pembicaraan Buhairah dengan Rasulullah, sehingga dia lebih mengetahui, oh ini bukan anak sembarangan, ini jangan-jangan ini yang Rasul. Makanya dia berwanti-wanti kepada Abu Thalib, ini anak hati-hati, ini calon seorang Rasul, bisa-bisa kalau kamu bawa ke Syam
bisa terbunuh, bisa banyak hal-hal yang terjadi. Dalam sirah itu tidak ada keterangan apakah setelah pertemuan dengan Buhairah itu Abu Thalib kembali atau dia melanjutkan perjalanannya. Yang jelas itu sudah dekat dengan Syam, artinya sudah lebih dekat dari tujuan ketimbang dari Mekah. Ya. Ya, dilanjut Pak. Lanjut, Pak. Ya. Itu kenabian itu, keberhasilan Nabi Muhammad ini dalam bisnis sudah terlihat. Dia dapat gelar amin, cerdik. Lah, pada waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya lanjut, Ustaz. Assalamualaikum. Lanjut. Dilanjut Pak Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana pemudi Udan yang ada? Sahabat kita masuk. Ini lagi bicara dengan Ustadz Ahmad ini Maaf tentang Pak Sirah Ustaz, Nabawiyah. Lanjut Ustaz. karena tadi yang lain tidak ada yang kita undang tadi. Mungkin sebelumnya kita sudah berbicara sama Pak Ahmad. Pak Ahmad mau mengutarakan malam ini kita minta ada kajian dari Pak Ahmad. Mungkin Bantesan, mungkin setelah itu mungkin kita adakan acara diskusi dengan Bang Kismet, kalau sudah ada janji nggak apa-apa, lanjut Bang Kismet. Saya bisa lanjut besok. Tidak Pak Ahmad. Mungkin Lanjut Ustaz. dilanjut Pak Ahmad. Ini kayaknya lebih spesial Lebih seru ini. ketimbang diskusi dengan mereka gitu Pak Ahmad. Mendingan lanjut aja Ustaz Ahmad, karena memang kajiannya juga bagus. Artinya gini, kayak tadi kan Pak Ahmad katakan paman Nabi Hamzah yang mana beda ibu ya, sama berarti beda ibu sama bapaknya Rasulullah ya. Nah, nanti kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan juga nih Pak Ahmad, karena ini memang menarik karena selama ini tidak ada informasi-informasi yang jelas ya soal siapa Sirah Abu Nabawiyah. Lahab. Nggak, artinya gini, banyak kita kaum muslimin juga nggak begitu paham ya sejarah-sejarah Nabi sampai sedetail ini. Nanti kan ya tinggal diberi kesempatan lah bertanya kepada Pak Ahmad. Makanya saya lebih tertarik kita lanjutkan aja dulu yang ini nih diskusinya. Ya, jadi gini loh Pak, saya kepengen di Zoom ini bukan untuk debat aja, tapi kita juga harus menimba ilmu untuk edukasi kita Pak. Jadi kita jangan cuma membela Rasulullah, tapi kita nggak paham siapa Rasulullah itu sebenarnya. Iya, itu kuncinya gitu loh. Ya, lanjut Pak Ahmad, kami emang mencari orang yang istilahnya mengerti sedikit untuk Sirah Nabawiyah ini. Saya mengharapin itu lebih gamblang lagi nanti. Terima kasih, lanjut Pak Ahmad. Sebenarnya banyak ya ustadz-ustadz yang sangat paham dengan Sirah Nabawiyah ini. Malah saya terus terang ini dalam sirah ini bukan bidangnya, justru. Bukan gitu Pak Ahmad, gini. Pak Ahmad memang sedikit lah taruh sedikit mengetahui Sirah Nabawiyah. Tapi dari sedikit ini kita akan mengetahui di dasar-dasar tentang Rasulullah gitu loh Pak. Jadi memang orang Islam itu nggak ada yang menyatakan bahwa dia itu menguasai ilmunya, enggak. Itulah kerendahan orang Islam. Saya paham, makanya kenapa saya bilang sedikit, karena saya nggak mau membuat Pak Ahmad jadi ujub. Paham itu saya. Betul. Tujuan saya itu Pak. Jadinya saya mengharapkan Pak Ahmad ini melanjutkan tausiah ini. Kebetulan saya catat apa yang Pak Ahmad katakan, seperti Abdullah bin Abdul Thalib, yaitu namanya sebenarnya adalah Amir bin Hisham. Sampai saya catat itu Pak. Hashim. Amir bin Hashim, sorry salah ngomong. Itu Pak Ahmad. Sampai kayak gitu aja saya catat. Dilanjut aja Pak Ahmad, silakan. Lanjut Pak Ahmad. Jangan ragu Pak. Sikat terus Pak. Demi Muslim Pak, demi Islam. Lanjut. Nah, itu ada Sirah Nabawiyah, ini punya siapa ini? Sejarah hidup. Yang Tabari juga. Assalamualaikum. Ya, ini Sirah Nabawiyah yang diterbitkan oleh Ummul Qura ya. Ummul Qura itu di Riyadh ya. Iya. Dan ini adalah juara satu nih penulisan Muslim World Legacy. Iya.
di sini saya mau mengapakan Bapak Abdul tadi bahwasanya yang menyusui pertama kali Rasulullah itu adalah Suwaibah, bukan Kan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang kedua. Ya, di sini Ya. ada Suwaibah. Suwaibah yang pertama. Ya, Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab. Ya. Hambanya pula. Iya, Oke, yang hambanya pertama pula. itu. Makanya di dalam ini nanti ada diceritakan bahwasanya Abu Lahab itu setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka untuk bisa menghisap air dari jarinya. Karena tangannya itu yang menunjuk kepada budaknya untuk menyusui. Untuk menyusui perintah. Jadi Allah memberikan dispensasi setiap hari Senin, ya. Setiap hari Senin pagi, ini 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisroh Anusirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ya. Jadi gitu. Sekarang amnesti ya. Mungkin Amnesti untuk di hari Senin ya, Bang Al ya. Ya, hari Setiap hari Senin. Senin ya Bang Al ya? Ya, setiap hari Senin terakhir Abu Lahab itu dikasih dispensasi tidak disiksa. Gitu. Ya, setiap hari Senin karena dia memberikan telunjuknya itu kepada Suwaibah untuk menyusukan ponakannya Abu Lahab ini. Nah, dan nanti di sini bisa dibaca ini. Ya. Nah, ini baru di tengah Bani Sa'ad bin Bakar yang Halimatus Sa'diyah itu ya. Iya, iya. Nah, teruskan Ustaz. Nanti saya sambil saya baca. Nanti Ustaz gini, menerangkan. ada seperti saya kemukakan, ada juga penulis yang lain seperti At-Tabari. Sebentar ya, saya ambil buku sebentar ya. Iya ya. Ya, Ini bagus. alhamdulillah. Ini Aduh, senang ini enak nih. baru. Ini sampai larut malam nanti nih. Ini Ya. baru Islam. Jadi mungkin Pak Ahmad biar selesaikan dulu semua. Ya, selesaikan dulu lah. Nanti baru kita bertanya. Nah, kita Ya, gali-gali Betul. kan. Dari Bang Al bagaimana juga nanti. Mau nanya, Salma bin Amr itu turunan Yahudi bukan? Itu ada yang Siapa? Eko. Salma bin Amr. Sama bin Amr. Istrinya Hashim. Sama bin Amr. Enggak gini, kalau Yahudi itu mereka orang-orang Yahudi itu nanti di dalam kitab ini mereka hanya berkelompok dan tinggal di Yathrib. Yathrib itu adalah Madinah itu. Ini yang ada di medsos ini sekarang terjadi Sedangkan penyebaran hoak ini. Ya, Rasulullah itu kan besarnya lahirnya di Mekah, bukan di Madinah. Iya. Belum hijrah ke Madinah. Ya. Betul. Ini Ini Bang Al. ada ajaran dari Abi Bang Al, menyebarkan ini bahwasanya Salma bin Hashim. kenapa ibunya tidak menyebutkan Rasulullah? Kenapa? Bang Al? Karena kenapa ibunya tidak menyusukan? Karena sudah ada tradisi di dalam di Saudi itu seperti yang tadi diceritakan oleh Ustadz kita. Dalam ada wabah, jadi supaya meningkatkan imunnya itu disusukan kepada lain supaya Berarti ada. gini Bang Al. Nah, bentar, Berarti bentar. orang Ini tuanya saya juga penting ini nih, bukan. Pak Ismet. Gimana? Bentar aja. Masalah Salma tadi kebenarannya 100% bukan, ya betul, bukan Yahudi. Ya nggak ada Yahudi di Mekah itu, Yahudi di Madinah. Yang ada Itu istrinya Hashim kan? Quraisy ya. Ya, istrinya. Dia istrinya Hashim. Ya, tapi Khadijah memang ada keturunan dari sana, nggak ada masalah. Oh ya, nggak masalah. Maksudnya ini kan Nabi Muhammad SAW kan katakan nasabnya suci. Ya, nasab betul. Kalau Yahudi juga suci juga, Tristan. Suci. Gitu loh. Jadi kamu harus bisa membedakan dulu. Jangan karena kebencian kamu sama satu kaum. Oh, terus saya kamu nggak benci, Pak. menjadi- Saya ibu saya kalau itu namanya belajar Sofia gitu. Rolan. Enggak, saya kan baru-baru ini mendengar. Begitu Nah, saya itu tanya, apa, saya kamu nanya. coba tanya sama Manahem Ali yang Begitu saya soal nanya, Yahudi. begitu Gitu saya loh. tanya silsilahnya,
Mereka ini nggak bisa memaparkan sila salma ini. Kok Ini bisa ada kamu nabi? bertanya pada orang yang salah. Coba kamu tanya yang orang Kan tadi yang paham. dikasih tahu tadi Yasrib gitu kan. Nah ini kan informasi penting. Yastrib itu kan Madinah. Nah, Yastrib kan kan ini. nama kota lama. Kota lama tuh yang namanya Yastrib. Sekarang kan Madinah. Iya. Bang Al sudah jelaskan kalau di Mekah tuh memang tidak ada kaum Yahudi. Sementara di Yastrib memang ada Bani Yahudi. Kita terlepas dulu lah sama Yahudinya dulu gitu loh. Nanti aja pertanyaannya gitu loh. Iya. Kamu kalau mau bertanya, bertanya masih sama itu aja sih, alhamdulillah. Nanti kan ada informasi itu aja. Ya, oke, Iya. Bang Al, Lanjut. Bang Al, saya mau tanya kan, berarti kan ibunya juga menyusui, juga sudah setelah ibunya menyusui Rasulullah dan diberikannya juga kepada orang lain yang untuk menyusui Rasulullah gitu, ganti-gantian atau gimana? Menurut Betul. Nah, ini saya bacakan ya. Ya. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju. Tuh, bangsa Arabnya sudah maju nih. Di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau. Halimah binti Abu Zuaid dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Nah, jadi di sini adalah untuk semata-mata untuk kesehatan. Iya. Nah, di dalam ini nanti kita akan baca juga Rasulullah itu sangat adil, dari bayinya udah adil. Adilnya kenapa? Dia nggak mau menyusui yang di sebelah kiri. Dia selalu minta sebelah kanan. Karena dia tahu sebelah kirinya untuk sepupunya. Disusui dari bayi itu nanti di sini nih nanti ada banyak ceritanya nih. Ini Bang Al, kalau gitu yang Bang Al baca, kalau yang padahal fungsi sebelah kiri dengan sebelah kanan itu kan fungsinya berbeda, Bang Al, susu itu. Tapi di dalam konteks di sini Rasulullah tidak mau menyusu di sebelah kiri, yang susu sebelah kiri itu. Oke. Mungkin yang di sebelah kiri sudah diberikan kepada sebelum Rasulullah. Iya. Gitu loh. Dan gini Bang Al, yang di sebelah kiri itu biasanya wanita itu apa tuh? Air apa makanan? Nah, gitu dulu. Sama, semuanya sama. Beda. Nggak ada bedanya. Beda Bang Al. Coba tanya sama Ibu Umi Dini dulu. Beda Bang Al. Jadi yang satunya air minum, yang satu lagi makanan. Kalau biasanya itu ya mengenai ASI, ya itu apa yang dikatakan Bang Kisme itu betul, tapi bukan minum. Jadi ibarat nasi dengan lauknya gitu loh. Gitu. Berarti fungsinya kan tapi itu berbeda. bukan dari syariat agama, itu semacam apa ya? Kirata gitu, dikira-kira tapi nyata. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Sunda itu. Bukan dari. Karena kan Umi kan pelaku nih, jadi tahu gitu. Umi kan pelaku. Iya. Harus percaya kita sama. Iya, bukan apa namanya, kalau Umi pelaku sih paling anak kanan, bapaknya kiri. Umi, lupa. jangan cerita gitu aibnya. Aduh, Umi, malu saya jadinya. Ini dari tadi Umi ninggalin dulu. Aku jadi malu jadi kalau begitu, Umi. Oke, sekali lagi saya jauh tanya dari nih Bang Al. berangkat begitu dengar kok bahas masalah ASI gitu. Iya, oke saya tanya ya. Apakah orang yang menyusukan Rasulullah itu, apakah dia juga punya suami? Apakah janda? Iya kan ada suaminya tadi itu saya dibacakan, ada suaminya kan? Berarti suaminya mengikhlaskan ya untuk. Udah biasa tradisi. Oh, tradisi. Udah tradisi dan itu belum lahir hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya kalau ada seseorang yang sudah sepersusuan itu akan menjadi saudara.
Iyalah, Ya. persusuan Iya, betul. ini belum keluar di sini hadisnya. Nanti saya mau tanya sama Pak Ahmad tadi nanti ya. Mungkin Pak Ahmad bisa jawab. Tadi Pak Ahmad bilang katanya Dan nggak boleh dinikahkan kalau seandainya satu susu, nggak boleh laki-laki Betul. perempuan nggak boleh Betul. dinikahkan lagi. Betul. Nah itu kan ada dalam aturan Islam, hadis Rasulullah. Tapi dalam hal ini, tunggu saya bacakan di sini. Nih Halimah Asyaidah ini, Tusadia ini merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah Asyaidah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Nah, dia juga masih dalam keadaan menyusui juga anaknya. Dia berkata itu terjadi pada masa paceklik. Nah, jadi mereka juga mau dapat upah kan? Karena yang menyusui itu nanti akan dikasih upah. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami. Dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi, walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina-bobokkan bayi kami. Berarti dia mempunyai bayi juga, gitu loh, yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, gitu loh. Oke, terima kasih Bang Al. Jadi saya sebelum Pak Ahmad melanjutkan yang silakan. pembahasan tadi, saya juga mau tanya sama Pak Ahmad tadi biar tidak ada ganjelan kan. Tadi Pak Ahmad bilang bahwa ada bahwa Rasulullah itu disusukan selama 4 tahun. Betul. Jadi saya kepikiran yang selama ini saya ketahui memang untuk sekarang ini yang tahu saya memang kita menyusukan anak itu biasanya cuma 2 tahun. Betul. Tapi kenapa Rasulullah 4 tahun? Nanti ini saya coba minta penjelasan dari Pak Ahmad. Sudah itu pertama. Kedua mungkin gini Pak Ahmad. Rasulullah itu kan ada ibu-ibu susunya. Bagaimana kalau ini kita lakukan juga untuk kondisi sekarang ini? Apakah masih bisa berlaku gitu? Begitu Pak Ahmad Wakid. Silakan Pak Ahmad Wakid. Iya. Jadi penyusuan yang kedua yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah, tahapan kedua, itu memang di Mekah pada waktu itu lagi ada wabah. Lagi ada wabah penyakit. Sehingga dibawalah kembali Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah, tentu dengan persetujuan Aminah ibunya. Jadi tapi kalau itu kan 2 tahun itu sebetulnya minimal ya, tapi dalam sejarah begitu, semua sejarawan menulis begitu. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Al tadi, itu berapa tahun juga sama Pak Al? Apa 4 tahun juga? Pak Al. Coba Pak Al korelasikan. Ya. Dan ini buku ada 2 sebetulnya, cuman di atas di kamar saya nggak di atas tempat ini di perpustakaan saya. Nah, ini bukunya Tabari. Ada lagi buku yang ditulis oleh Haikal Muhammad Husain Haikal. Husain Haikal. Itu juga bagus itu buku Sirah Nabawiyah itu. Ada saya di atas itu buku. Husain Haikal itu juga lumayan bagus itu penulisnya. Ya, walaupun dia keturunan dari Yahudi. Oh ya, dia keturunan dari Yahudi. Iya, betul. Iya. Apa-apa, yang penting dia Muslim. Untuk membuat suatu buku itu kan dia udah bersahadat. Iya, betul, dia sudah masuk. Seperti Salman Al-Farisi kan,
Terus apa lagi tuh? Salman Al-Farisi. Iya, dia orang Yahudi juga yang memecahkan batu di Hudaybiyah itu. Ya. Salah satu pembuat strategi perang waktu di Madinah itu. Ya, di apa namanya, Handak. Iya, Hondak. Perang Hondak. Ya. Itu salah satu strategi yang diberi oleh orang-orang Yahudi waktu itu yang Muslim. Ini sebetulnya kajian ini masih panjang sekali ya. Jadi sementara saya tadi tidak nyangka kalau ini sudah 11:30 loh Pak. Lanjut Ustaz. Hari Senin ini besok saya harus kerja. Jadi gini, kita atur aja. Saya juga tadi itu asal masuk kan, kita mau diskusinya apa, tiba-tiba lari ke Sirah Nabawi akhirnya. Jadi nggak saya persiapkan dengan slide-slide. Mungkin nanti saya buat aja ya, supaya nanti ada susunan-susunan apa Sajar ini apa namanya, urutan-urutannya, keluarga Rasulullah, bapaknya, semuanya gitu kan. Iya, bagus. Mungkin lebih akan lebih ini ya. Ini tadi kan topik pembicaraannya, maksud saya sedikit aja dulu. Kemudian nanti kita bahas masalah Nabiul Ummi gitu. Nanti ke sana nanti arahnya itu. Kemudian ada penulis juga yang menulis tentang harta-harta Nabi juga, itu bagus sekali, ada bukunya saya itu sangat menarik tulisannya. Dia disertasi beliau sebentar saya ambil ya bukunya ya. Enak juga nih kalau tiap malam gini. Iya. Nambah-nambah ilmu. Betul. Suka saya malah. Kita pun berpahala. Iya. Ya, sampai saya menikmatin, saya buka lagi buku Nabawi saya punya. Mantap. Bagus nih Bang Kismet nih, dipanggil orangnya langsung diajak untuk memberi tausiah. Itu kan tadi siang saya ngusulin masalah nanti isi kajian tentang Umi kan. Umi, oh iya itu panjang bisa, iya tapi nggak apa-apa kan. Yang penting sesama Muslim biar jelas gitu loh, masalah Umi tidak jadi sangat menarik. Iya, walaupun pokoknya tentang agama Islam lah. Apapun saja topiknya saya suka saya. Kan kalau ya dirunut dari awal. 45 tahun betul. Dirunut dari awal sirahnya nabawinya itu bisa kelihatan kan nanti Umi yang dimaksud itu gimana kan gitu ya, lebih jelas. Jadi tidak jadi persengketaan. Saya mau tanya itu kan, biarlah nanti juga Pak Ahmad nanti bisa jaga. Saya mau tanya Bang Al dulu. Jadi kalau kita punya anak, apakah boleh kita berikan juga ibu persusuan kepada tetangga-tetangga kita, gimana tuh menurut Bang Al? Gini, kalau ada hadis Rasulullah itu yang saya pernah baca, kalau boleh aja kalau memang air susu ibunya itu tidak memadai, ya. Tapi kita harus tahu dulu sanadnya, dan kita harus kenal sama dia supaya jangan terjadi perkawinan antara anak kita yang kita mau susukan kepada dia, atau air susunya yang diambil itu harus kita catat, gitu loh. Ya, tapi kalau itu terjadi dalam keluarga saya waktu anak saya yang pertama, nyonya saya belum ada air susunya waktu itu kan dalam keadaan adiknya yang menyusui. Adik kandung. Adik nyonya. Nah itu dari keluarga terdekat dulu, adik kandung gitu. Udah jelas tuh kan. Adik kandung kan, karena dia juga lagi punya anak juga. Nah dia susui. Nah kalau seandainya saya sanadnya saya laki-laki, anak saya laki-laki, itu kan kalau secara agama kan boleh karena dia saudara perempuan. Kalau anaknya tuh perempuan menikah, tapi karena sudah menjadi satu susu, udah nggak boleh. Gitu. Jadi boleh ya untuk zaman sekarang boleh ya. Kalau seandainya
banyak maksudnya untuk juga untuk kekebalan inilah COVID karena ini makin kan. Ini kan wabah COVID nih. Makin beda apanya. Udah diajarkan kita dari Rasulullah ini. Semakin banyak, semakin beda dengan gen kita itu memperkuat imunisasi betul. imunnya, gitu. Ya betul Bang. Iya. Nah ini juga ada yang dibilang tadi sama Ustadz tadi dibilang bahwasanya hingga tak kala begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tak kala beliau berumur 4 atau 5 tahun. Nah, tapi di sini ada tanda 11 terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Nah di 11 sisi bilang ini adalah pendapat mayoritas pakar sejarah 4 sampai 5 tahun. Tetapi menurut riwayat Ibnu Ishaq bahwa peristiwa itu terjadi pada usia 3 tahun. Ya. Lihat Ibnu Hisham. Malaikat Jibril Iya. Iya pernah. Nah jadi ada memang karena gini keluarga saat ini mereka tinggal di daerah yang jauh, yang bukan di Mekah, di luar kota Mekah, dan di sana terkenal orang-orang perempuannya sehat-sehat gitu. Iya. Sehat-sehat perempuannya. Mungkin nanti ini sama Pak Ahmad saya mau tanya lagi perihal tentang bagaimana jual belinya Rasulullah itu. Saya pernah mendengar katanya Rasulullah katanya kalau ditanya tentang berapa harga domba ataupun unta mungkin Rasulullah menjawab ini modalnya sekian. Ya betul. Tergantung kalau keikhlasan Anda dia. mau membeli silahkan. Ya, lebihkan. Ya, mereka kan juga berpikir kan untuk membelinya dengan pokok yang sama. Iya. Karena Rasulullah sudah terkenal Al-Amin. Ya, satu. jujur kan. Terus, bukan Rasulullah aja yang Al-Amin. Seluruh Bani Quraisy di Mekah itu jujur semua. Walaupun mereka orang jahiliyah. Enggak, bukan mengakui Rasulullah. Orang-orang Quraisy di sana juga seorang yang jujur. Mereka sama ontaknya aja nggak mau berdusta. Coba iya, orang-orang Quraisy. Saking jujurnya. Iya, karena dia bilang, ontaku di situ belum ada air, tetap jalan. Nanti kalau sudah ada air, kita akan berhenti. Oh, dia tidak ngomong ya? Ya, orang Quraisy itu walaupun jahiliyah, tapi ada sesuatu hal yang positif adalah kejujuran mereka. Mereka jujur. Makanya di Mekah itu kan tempat para berkumpulnya para orang-orang yang memiliki umat gitu loh. Agama ya. Pada saat itu agama macam-macam itu kan agama. Waktu itu lagi maraknya pagan kan, agama berhala itu. Jadi masuk dalam pagan itu bukan bangunan Ka'bah, tapi patung yang berupa manusia, patung yang berupa binatang. Nah itu. Oke. Nah di situ. Bang, kita panggil lagi Pak Ahmad. Iya. Silakan Pak Ahmad. Jadi saya cari bukunya di atas juga gelap sih, sudah pada tidur. Enggak ketemu. Enggak apa-apa. Besok ya. Saya tunjukkan beberapa. Ini tadi ada Tabari ini. Ya, kemudian ada ini. Sejarah hidup Muhammad. Ini juga bagus. Kemudian ada penulis yang bukan Muslim, Karen Armstrong. Ini. Iya, saya pernah tahu ya. Ini juga ini penulis yang bukan Muslim juga, tapi cukup objektif. Ini bukunya agak tebel-tebel ya. Terus ini juga menarik ini. Ini buku judulnya, mohon maaf, Muhammad dan Negarawan. Muhammad, Nabi dan Negarawan. Bagus. Ini menarik ini. Ini jadi saya masih ada di atas, cuma karena sudah gelap, jadi nggak bisa keambil semua. Ada lagi bagus buku harta Rasulullah juga, itu menarik sekali itu. Baca, saya rekomen teman-teman, mungkin Bang Kismet kalau suka baca, silakan baca itu, bagus-bagus sekali di buku-buku ini. Dan mereka
ini kayak Karen Armstrong ini meskipun dia seorang Kristen, saya baca tulisannya objektif sekali ya. Dua di sini yang saya lihat. Jadi ya itu Bang Kismet. Jadi mungkin kita buat sesi ini aja. Mungkin bisa nanti bantu dengan ustadz-ustadz yang lain nanti. Nah, di sini kan ada itu Ustadz siapa? Ustadz Yusuf ya. Al-Qadori. Yusuf Al-Qudsi. Al-Qudsi. Nah itu Ustadz Yusuf Al-Qudsi mungkin bisa nanti kita bareng-bareng gitu loh. Ini panjang, Sirah Nabawiyah ini sangat panjang sekali itu. Sangat luas juga. Luas. Kalau mau bahas satu-satu, apalagi kalau kita mau sekalian kita ini kan ini Pak Yusuf mungkin bisa. Silakan Pak Yusuf, saya mungkin juga mohon pamit, ini sudah 11:30. Silakan saya dengar Pak Yusuf. Silakan Pak Ustaz. Saya mau mendengar Pak. Saya mau jadi menyimak aja mustami'in. Moga dilanjut Pak Ahmad. Jadi ya itu saya pikir mungkin bisa dibuat sesi sendiri nanti, tapi ya mulainya jangan terlalu malam gitu. Mungkin jam 8 kita sudah mulai, kita batasi maksimum jam 11 lah, itu 3 jam itu udah lama sekali itu. Kadang-kadang jam 8 ini Pak Ahmad belum mau. Kenapa? Kadang-kadang jam 8 itu masih belum kumpul gitu. Oh gitu. Jam-jam 9-an sebenarnya bagus. Kalau Pak Ahmad bilang itu jam 8 saya juga setuju, bagus. Tapi kadang-kadang mungkin ada ini kan. Tadi saya masuk jam 9, saya masuk. Tapi saya enggak nyangka kalau mau pembahasannya ini. Saya enggak nyangka. Jam-jam segitu gini Pak Tristan, Pak Orsini. Itu lagi jikir Pak, agak lama dia kira-kira 2000-an baru selesai Pak. Jadi sekitar jam 9:30 baru selesai jikirnya. Hai. Ya, alhamdulillah dong. Kita ngangkat saudara kita. Sharing-sharing aja supaya gini, kita kan diskusi santai. Iya, betul. Jangan seperti saya menguliain begini, jadi saya kan nggak enak, kemampuan saya juga terbatas. Jadi begini Ustaz, kita tuh kalau ada yang ngobrol, kita tuh dengerin Ustaz, biar kita mendapatkan rahmat gitu Pak. Jadi bukannya kita mau membantah atau apa, kita dengerin dulu. Iya, juga yang bicara kan juga ingin dapat rahmat juga denger yang lain. Ya, setelah itu baru kita bertanya dan tukar pikiran gitu. Mungkin gini nih Pak Ahmad kan, mungkin yang dimaksud dengan Pak Ahmad itu mungkin saling isi-mengisi lah, kayak tadi Bang Al kan. Bang Al kiranya saling isi. Ada pengetahuannya tentang itu, mungkin Bang jadi atau yang lain, Bang Budi atau Bang Ryan, mungkin ada pengetahuan itu, boleh, nggak masalah. Silakan, jadi saling isi gitu, bukan terkesan kayak saya mengkhutbahi begini, ini saya monolog, kan kayak sama akhirnya. Iya betul. Ya mungkin gitu tuh, untuk besok-besoknya kita saling isi-mengisi aja. Cuma yang kita perlu ada hal-hal memang kita ini kalau berpendapat ya pastilah kadang-kadang kita penulis aja yang sama, kita baca buku yang sama. Kadang-kadang pemahaman kita terhadap buku yang sama antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Jadi kita meskipun apapun perbedaan kita harus tetap sebagai muslim. Sebagai pesannya kan bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu jangan berpecah belah, bukan jangan berbeda. Kalau jangan berbeda pesannya wala takhtalafu. Wala takhtalafu, dan janganlah kamu berbeda. Ini bukan wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Yang dilarang itu berpecah belah. Jadi meskipun kita berbeda pendapat, tidak apa-apa selama itu tidak keluar dari akidah. Masalah sirah ini ada yang mengatakan begini, silakan. Ada yang mengatakan, tadi ada berapa pendapat itu. Ada yang mengatakan Nabi buta huruf sampai meninggal. Ada yang mengatakan Nabi buta huruf, tapi setelah dapat nubuah kerasulan
kemudian dia bisa membaca. Tadi kan ada gitu, siapa tuh yang mengatakan itu? Kemudian ada yang mengatakan Nabi bisa membaca. Versi. Nah, yang benar kan gitu. Ya. Yang benar. Nah, ini kan perbedaan ini Eko. Jadi ya. Coba ditutup mic-nya dulu yang punya Pak Al, biasanya punya Pak Al. Ini Pak Ahmad Wakid, Assalamualaikum, ini Pak Ahmad Wakid. Bentar, Umi baru ingat Pak Ahmad Wakid ini Cakman ya? Yang kemarin kita telekonferensi sama Gus Betik. Betul. Oh, baru tahu Umi. Maaf ini. Ya, nggak apa-apa. Umi makanya jangan mikirin bumbu aja di dapur, Mi. Enggak, begini loh. Tadi Umi baru nyadar karena di sini kan namanya bukan baru nyadar. Baru. Kalau baru nyadar asalnya nggak sadar. Enggak. Kan saya udah kirim kontainer bumbu, masih mikirin aja. Bukan, karena kemarin kan Umi lama juga teleponan sama, tapi namanya bukan Pak Ahmad Wakid, Umi manggilnya Cakman, begitu kan? Nah, bahkan kemarin kita lama telekonferensi sama Gus Betik ya, ini Cak ya. Iya, jadi gini, Gus Betik itu kalau manggil saya bukan Cakman, Cakmat. Cakmat itu panggilan untuk orang Jawa Timur. Cak itu kakak. Jadi karena nama saya Ahmad, Gus Betik manggil saya Cakmat gitu. Karena dianggap kakak. Sebenarnya panggilan kehormatan sih, kakak itu bukan berarti lebih tua. Gitu. Jadi ya biasalah orang-orang itu Cak Lontong lah, itu kan Cak juga kan. Iya, karena Umi kan kemarin ikut-ikutan Gus Betik aja. Kebetulan gini Pak Budi, kemarin kan kami telekonferensi bertiga gitu kan. Ini Pak Ahmad Wakid, karena Umi kemarin ikut-ikutan Gus Betik panggilnya Cakmat, jadi Umi juga Cakmat. Nah terus setelah Gus Betik lepas dari telekonferensi, Umi juga banyak ngobrol sama ini, tapi ya kadarullah baru kali ini Umi tahu dan melihat tadi sosok orangnya gitu loh. Ya udah Umi, jadi setiap ada diskusi, Umi jangan mikirin masalah dapur. Dapur tadi kan udah saya transferin membuat itu di satu kontainer bumbu-bumbu. Beras sudah satu. Bulanan belum sampai. Oh kan udah saya kirim di satu kontainer Umi. Sabar besok Umi manggil Pak Budi Cakbus aja. Buduk aja ya Budi Anduk. Parah. Kalau nggak bocor dikit nggak rame di sini begini gitu. Loh, kadang-kadang Umi ada satu titik ini juga karena di zoomnya Bang Kismet pada serius-serius ya kayak kemarin kalau di zoomnya Umi pada bocor. Bocor halus. Akhirnya gimana Umi? Akhirnya jadi itu sama siapa itu orang yang itu nggak jadi? Oh iya, belum kan kemarin kan Pak Ahmad bilang mau undang siapa tuh gurunya dari Gus Betik itu. Iya, siapa namanya Gus Hendi? Iya, Gus Hendi katanya kan kemarin, tapi Umi kan belum dapat kabar lagi. Kalau misalkan udah ada kabar baru ya Umi juga kabarin ke orangnya. Kita rencana kan mau bahas masalah ini ya, hukum kisos itu kan. Iya. Nah itu Umi nunggu kemarin. Berat itu. Jadi masalah hukum kisos itu memang kita harus hati-hati nih, apalagi kita berbicaranya kepada non muslim ya. Kalau salah nanti bisa bahaya gitu. Ya. Kisos itu kan arti katanya definisinya kan balas berbalas sesuai dengan kisahnya. Ya, itu kan di mereka juga ada loh yang bisa masuk ke dalam kriteria hukum kisos itu gigi balas gigi itu yang Pak Al bikin memenya kan, gambar gigi sama gambar mata. Itu mata bayar. Itu hukum-hukum yang tidak bisa dirubah oleh tangan-tangan jahil. Tangan-tangan jahil dari Taurat sampai ke Bible itu yang sekarang berubah namanya jadi Alkitab, itu hukum masih tetap terbawa. Di Taurat ada
itu hukum balas berbalas itu. Yes, ya. Di Bible juga ada. Yesus sendiri juga mengatakan begitu. Tapi itu digugurkan sama sama Paulus ya. Kalau Paulus menggugurkan semua. Menggugurkan semua ya, menggugurkan semua hukum Taurat. Sampai ibu-ibu yang lagi nyusuin aja digugurin. Gitu. Diganti sama Paulus, sama Paulus dengan hukum tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ditampar kedua-duanya kasih jubah. Itu adalah hukum. Tapi kan kemarin sudah ada pelanggaran. Kemarin sudah ada pelanggaran dari ajaran kasih itu dijotos mata kanan, mata kiri dijotos mata kiri malah dilaporin. Jadi masih ada satu kali lagi boleh. Dan itu adalah ajaran perluasan penjajahan. Iya, ajaran kasih. Saya mungkin bapak-bapak dan ibu mohon izin ini nanti. Ya, Pak Ahmad Wakil, terima kasih banyak. Pak Wakil, makasih ya Pak Wakil. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut nanti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada berbeda-beda pendapat. Ya, mohon maaf. Kita saling belajar. Kalau ada kesalahan itu sifatnya tentu dari diri saya pribadi, dan kalau itu benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bener, Umi baru nyadar gitu kan. Padahal kemarin itu lama lo teleponan sama, tapi Umi kan taunya dia itu cakmat itu kan ikut-ikutan sama Gus Betik. Lama juga Umi telekonferensi bertiga sama beliau itu. Karena kan Gus Betik sekarang udah nggak bisa kalau live stream